Selamat sore. Saya cerita kota ini karena saya kawal kota ini dari sejak terbentuknya kota ini dari tahun 2019. Ya. 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Ya. tahun 1999. Di situ membentuk beberapa provinsi. Provinsi Irian Jaya Tengah, Ya. Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika, dan Kota Sorong. Berawal dari tahun 1999. Papua Barat Daya hari ini memiliki 1 kota dan 5 kabupaten. Kala itu, Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk satu-satunya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya hari ini. Ya. Dan Kota Sorong ini dimekarkan oleh Provinsi induk, yaitu Provinsi Papua. Perkembangan berjalan terus. Dari tahun 1999, kota ini ditingkatkan status dari Kotif menjadi kota Madya. Ya. Berjalan terus sampai pada tahun 2001, itu pemilihan kepala daerah definitif. Ya. Pada saat itu, kita harus mengakui dan menghormati para pembentuk kota ini. Mereka sudah punya pertimbangkan jauh-jauh, mereka pindahkan ibu kota ini ke kilometer 24. Ya. Di situ dibangun kantor bupati sebagai kabupaten induk yang diperkirakan kelak akan hadirnya Kota Sorong. Ya. Perkembangan berjalan terus. Saya ikut kawal terus. Saya memang pegawai negeri sipil murni. Ya. Jabatan terakhir adalah sekda di Ya. kota ini. Dari cerita kota ini pasti saya tahu. Ya. Kemudian wali kota definitif periode pertama dari tahun 2001 sampai pada tahun 2010. Ya. Kemudian saya melanjutkan maju pada periode waktu itu saya sebagai sekda 11 bulan, kemudian saya maju wali kota. Wali Kota Sorong ya Pak ya? Tuhan sayang akhirnya saya bisa terpilih. Ya. Dan dipercaya oleh masyarakat yang ada di Kota Sorong ini. Bapak tertarik nanti untuk melanjutkan Nanti saya cerita Bapak. Ya. Yang lain ini kan dengar. Ya. Saya ini kan pelaku sejarah, jadi saya pasti Iya. cerita sejarah saya lakukan. Jadi dari tahun 2012 saya terpilih menjadi wali kota. Kota ini sungguh benar adanya, luas wilayah 1105 km. Ya. Hari ini memiliki penduduk di atas hampir mendekati 300. Kota ini tidak mempunyai sumber daya alam. Ya. Kota ini hanya memiliki sumber daya manusia. Yang saya pikirkan bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan di segala bidang bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kami tidak punya sumber daya alam. Kami hanya punya sumber daya manusia. Saya cerita sedikit menyangkut Bandara Deo ini. Yo. Ya. Bandara Deo ini bukan ada di sini. Bandara Deo ini ada di salah satu pulau, yaitu Pulau Yehman, yang hari ini adalah sebagai wilayah pemerintahannya Kabupaten Raja Ampat. Pikir bagaimana Kota Sorong harus berkembang dan maju terus ke depan. Mantan almarhum dengan saya kami berjuang untuk pindahkan Bandara Deo dari Pulau Yehman ke Kota Sorong. Dengan suatu perhitungan dan suatu harapan bahwa investor yang punya uang dan orang kaya itu ada di wilayah Indonesia bagian barat. Ya. Kami di Papua ini memang kaya, tapi kaya sumber daya alam. Tapi orang pintar, orang hebat itu ada di sana. Supaya mereka melakukan investasi di tanah ini, seperti contoh soal seperti tadi Pak PJ Wali Kota sampaikan, kemarin kami ada letakkan batu pertama itu. Harapan saya seperti itu. Ya.
Nah, harapan saya seperti itu, makanya saya hampir dibunuh. Asisten 2 mana? Asisten 1 ya di bandara itu. Bandara itu kan tidak segampang yang hari ini orang bayangkan. Oh, gampang ya? Itu penghuni. Ada sekitar 1.000 sampai 2.000 rumah di situ. Ada 2 musola dan 3 masjid. Kendala besar, Pak. Taruhan, Pak. Iya, taruhan ya. Taruhan nyawa. Dan juga APBD harus terkuras habis untuk melaksanakan pelepasan. Punya keinginan bagaimana supaya kota Sorong ini harus bertumbuh dan berkembang. Seperti harapan kita semua. Ya. Jadi demi tantangan saya hadapi. Tapi saya berani. Biarlah. Kurelakan segala-galanya. Tapi bandara harus pindah. Kalau tinggal di Jerman, investornya tidak akan hadir. Ya. Tidak bisa. Mereka akan takut. Karena turun di sana dengan speed ke sini, aduh, takutnya bukan main. Tapi dengan bandara Deo itu, saya ganti rugi di tahun 2012. Saya dilantik bulan Juni, tanggal 22 Juni tahun 2012. Lewat 1 minggu, saya dengan semua pimpinan OPD, kawal saya dan langsung saya presentasikan di depan Menteri Perhubungan. Kala itu Pak mantan Pangdam Trikora adalah Pak Mangindan, beliau jadi menteri, saya presentasi di situ, meyakinkan beliau dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, beliau langsung ambil keputusan, bangun. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya kembali. Beliau katakan, saya bangun, tapi dengan catatan ganti rugi saya tidak tahu. Saya siap. Saya ganti rugi itu hampir 50 miliar. 50 miliar. Iya, tidak main-main itu. Kalau hari ini orang tepuk tangan ikut ini kan tidak, tapi keadaan waktu itu agak sulit. Saya datang ganti rugi selesai, ganti rugi di tempat. Ganti rugi di tempat dan saya bongkar rumah semua, bongkar masjid semua, bongkar gereja semua. Akhirnya kawasan itu jadi rata dan dibangun bandara. Jokowi datang periode pertama saya bilang, Bapak, jangan Bapak datang lihat Papua. Kalau lihat Papua saya Bapak pulang. Ya. Datang melihat Papua harus bangun Papua. Ya. Indonesia bagian barat itu masa lalunya NKRI. Ya. Papua adalah masa depannya NKRI. Ya. Bapak catat itu. Ya. Ya. Baik, Pak. Bapak, saya cerita panjang. Ya. Mungkin waktu saya bisa habiskan karena saya yang ikut kawal dari awal. Jadi saya cerita ini kan sungguh benar adanya. Ya. Terlepas dari bandara, saya dan beliau ikut satu mobil. Langsung sampai di pelabuhan. Saya sampaikan pada beliau, Bapak, kapal yang berlabuh di laut itu hampir 30. Yang sandar itu hanya 1. Akibat dari situ adalah harga barang di sini semakin meningkat. Mahal kan? Karena kapal itu berlabuh lama, dikenakan kos, pasti akan produknya akan ditingkatkan. Ceritanya begitu aja. Ya. Bapak ikut saya kami ke pelabuhan. Saya bilang, Bapak, pelabuhan ini penjajah yang bangun, bukan kita. Indonesia tidak pernah bangun pelabuhan Sorong ini. Pelabuhan ini dibangun oleh para penjajah. Penjajah kita sudah usir, kenapa pelabuhan ditahan? Bongkar. Itu saya tantang dia. Bapak harus bongkar pelabuhan ini, harus bangun pelabuhan ini. Diperkirakan kapal 3 atau 4 harus masuk. Itu Jokowi tidak bicara, langsung catat, perintahkan, 2 minggu kemudian pelabuhan dibongkar, 2 bulan. Bongkar dan dibangun seperti sekarang itu. Ya. Alhamdulillah dan puji Tuhan. Puji Tuhan ya Pak ya. Ya, karena disitulah pelabuhan, kemudian dengan pesawat, investor dari wilayah ini sebagian barat, mereka melakukan investasi di sini. Karena ada pelabuhan itu ya. Tidak sampai 1 tahun kota Sorong ini bertumbuh dan berkembang luar biasa. Ya. Jadi itu yang tadi saya katakan, kota Sorong saya lihat tidak punya sumber daya alam, saya harus mengembangkan sektor jasa. Bandara ada, pelabuhan ada, perhotelan ada, dan semua fasilitas jasa ada. Di situ yang bisa dapat memberikan peluang kepada pelaku bisnis. Pertumbuhan ekonomi di kota Sorong itu di atas rata-rata nasional. Nasional 5,7, kota Sorong 8,7. Ya. Luar biasa itu ya. Ya, mantap Pak. Ya. IPM kota Sorong, kemarin saya dengar dia katanya ada 70 berapa, sebetulnya kan turun itu. Sebetulnya 79,76. Tapi ada pengaruh apa akhirnya dia turun. Pak ADPJ tolong lihat itu supaya kita bertahan sekalipun orang bilang kita ketinggalan. Tapi kita mampu bisa memperlihatkan kepada Nusantara ini bahwa kita bisa.
Ya. Bukti nyata seperti kemarin bisa mampu mengendalikan inflasi di satu Nusantara ini, Kota Sorong dapat penghargaan. Ya. Ya, jadi itu tidak bisa jatuh dari langit, tapi harus tergantung pemimpin lah. Ya. Dari situ pertumbuhan lain-lain. Sedangkan ini saya cerita sampai pada Barat Daya yang usianya baru 4 bulan nih. Saya ini kan pelakunya. Ya. Jadi ini yang membuat Kota Sorong bertumbuh dan berkembang. Dengan jumlah luas wilayah yang 1.105 km, dengan kepadatan penduduk yang semakin bertambah, luas wilayah tidak pernah bertambah. Tapi kalau penduduk pasti bertambah. Tapi tempatnya itu semakin sempit. Kota Sorong itu kenapa banjir? Biar siapa hebat lagi. Tetap banjir sampai Tuhan datang. Iya. Kuncinya tergantung pejabat. Kalau ada saya pejabat ini tidak mungkin karena waktunya 1 sampai 2 tahun. Ya. Tapi yang kelak akan menjadi wali kota itu dia punya keberanian bisa membangun kanal. Ya. Membangun kanal itu harus melakukan pelepasan. Karena rumah-rumah sudah tempat tidak ada lagi karena tanah itu sudah dibangun oleh padat ya. Ya, jadi di sini tidak ada kawasan pemukiman, tidak ada kawasan pertumbuhan ekonomi. Tidak ada kawasan perkantoran, kota ini kan kotanya perusahaan itu mereka bangun kota ini semeraut saja. Ya. Hari ini membuat tata ruang biar RT RW lagi. Ya. Harus siapkan anggaran triliun baru ganti rugi baru bisa melakukan pelepasan semacam itu. Tantangan. Itu ya tantangannya. Tantangan. Terus Papua Barat Daya ini makasih barang sudah ada jadi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya ini harus tepuk tangan dan bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah pusat. Kita tepuk tangan Pak Bajirma. Terima kasih ya Pak ya. Provinsi Papua Barat Daya hadir ini perjuangan masyarakat Sorong Raya selama 20 tahun. Tadi beliau di samping sebelah kanan saya tanya berapa tahun. Pak bukan 3 bulan, 3 tahun, tapi 20 tahun. Jadi separuh dari usia saya yang sudah hampir 60. Jadi berkat ini sudah hadir, ya tempat untuk membangun ibu kota provinsi di kota ini saya rasa tidak ada. Nanti Pak Wali Kota ini, PJ Wali Kota juga pusing ini. Tapi itu persoalan nanti. Tapi yang penting provinsi hadir untuk Papua Barat Daya. Iya. Papua Barat Daya ini ibarat kepalanya burung. Ya. Iya kan? Betul. Kepalanya burung mengatur semua organ burung dalam tubuh ini. Ya. Saya pikir itu aja. Makasih dan waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.